warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Arvina Rahmi Raihan, NIM 882023-2023-001. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai kurikulum merdeka. Apa sih itu kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang memberikan keleluasaan kepada pendidik dan peserta didik untuk menentukan model, tujuan, dan cara pembelajaran. Kurikulum ini diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2022. Nah, dari penjelasan tadi, apa sih ciri khas kurikulum merdeka itu? Nah, ciri khas kurikulum merdeka yang pertama berpusat pada siswa. Maksudnya, pembelajaran dirancang agar siswa selalu aktif sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Nah, seperti pada gambar di samping, siswa terlibat dalam berbagai kegiatan. Yang pertama, ada yang berdiskusi dengan kelompok, ada yang belajar mandiri menggunakan tablet, serta mendapat bimbingan langsung dari guru. Suasana kelas penuh warna dan inklusif dan mendukung kebutuhan serta minat dari masing-masing siswa. Yang kedua yaitu bersifat inklusif dan kontekstual. Semua siswa tanpa memandang latar belakang diberi kesempatan yang sama untuk belajar sesuai dengan konteks yang relevan dengan kehidupan mereka. Seperti pada gambar di samping, terlihat siswa dari berbagai latar belakang, termasuk siswa yang memiliki kebutuhan khusus terlibat dalam aktivitas belajar bersama. Ada yang mencampurkan budaya mereka, ada yang belajar dalam kelompok, dan ada yang menggunakan alat bantu belajar seperti peta dan model sains. Lingkungan belajar yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, penuh warna dan mendukung keberagaman. Yang ketiga, pengembangan kompetensi dan karakter. Hal ini berfokus pada keterampilan seperti berpikir kritis, tim kerja, dan nilai-nilai moral. Contohnya yaitu seperti pada gambar di samping. Nah, pada gambar ini terlihat bahwa siswa terlibat dalam kerja kelompok, memecahkan teka-teki untuk melatih berpikir kritis, mengikuti diskusi mengenai nilai-nilai moral yang dipandu oleh guru. Tak hanya itu, lingkungan kelas yang dihiasi poster tentang kerjasama, etika, dan inovasi menciptakan suasana kelas yang dinamis serta mendukung pertumbuhan intelektual dan moral siswa. Yang keempat yaitu kebebasan memilih minat belajar. Siswa dapat mengeksplorasi mata pelajaran sesuai dengan minat dan potensi mereka. Yang kelima yaitu mengurangi beban. Kurikulum akademik dibuat lebih sederhana untuk mengurangi beban belajar siswa. Hal ini bertujuan agar siswa dapat fokus pada materi penting dan benar-benar memahami konsep dasar. Dengan demikian, proses belajar menjadi lebih bermakna dan tidak terbebani banyak materi yang harus dipelajari. Yang keenam, mendorong kreativitas guru. Guru diberikan kebebasan untuk merancang metode pengajaran yang kreatif dan inovatif agar mereka dapat menyesuaikan cara mengajar dengan kebutuhan siswa dan menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan efektif. Selanjutnya yaitu tujuan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka memiliki tujuan untuk mewujudkan pembelajaran yang lebih bermakna dan efektif dengan meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia, serta menumbuh kembangkan cipta, rasa, dan karsa sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila. Dalam hal ini, konsep belajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila diwujudkan atau diuraikan dalam profil pelajar Pancasila. Adapun 6 elemen profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, berpikir kritis. Dan yang keenam, kreatif. Selanjutnya yaitu karakteristik pembelajaran
kurikulum merdeka. Yang pertama, memanfaatkan penilaian atau asesmen awal, proses, dan akhir untuk memahami kebutuhan belajar dan perkembangan proses belajar peserta didik. Yang kedua, menggunakan pemahaman tentang kebutuhan dan posisi peserta didik untuk melakukan penyesuaian pembelajaran. Pemahaman yang mendalam tentang kondisi dan kebutuhan peserta didik sangat penting agar pembelajaran dapat disesuaikan dengan level dan gaya belajar mereka. Penyesuaian ini memungkinkan guru untuk memberikan materi yang lebih relevan, strategi pengajaran yang paling efektif, sehingga proses belajar menjadi lebih efisien. Yang ketiga, memprioritaskan terjadinya kemajuan belajar peserta didik dibandingkan cakupan dan ketuntasan muatan kurikulum yang diberikan. Dalam kurikulum merdeka, fokus utama adalah memastikan siswa mengalami kemajuan yang signifikan dalam belajar, bukan hanya mencakup semua materi kurikulum. Hal ini memungkinkan siswa untuk menguasai konsep dengan baik dan mendalam, meskipun tidak semua muatan kurikulum tercapai dalam waktu yang ditentukan. Dengan demikian, kualitas pemahaman lebih diutamakan daripada sekedar kuantitas yang diajarkan. Yang keempat, mengacu pada refleksi atas kemajuan belajar peserta didik yang dilakukan secara kolaboratif dengan pendidik lain. Refleksi kemajuan belajar yang dilakukan secara bersama dengan pendidik lain untuk saling berbagi pengalaman dan strategi. Kolaborasi ini membantu menciptakan pendekatan yang lebih efektif dalam mendukung perkembangan siswa. Kerangka dasar kurikulum merdeka. Kerangka dasar kurikulum merdeka mencakup tujuan kurikulum, karakteristik pembelajaran, prinsip perancangan kurikulum, dan landasan kurikulum merdeka. Seperti pada gambar. Dengan pendekatan kurikulum merdeka, kami berharap bisa melahirkan generasi yang kreatif, adaptif, dan siap menghadapi tantangan. Itulah tadi materi mengenai kurikulum merdeka. Semoga video ini dapat bermanfaat. Saya Arvina Rahmi Raihan dari 23 TBI 1 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.